Di balik tembok tinggi rumah mewah di kawasan elit Jakarta, tersimpan sebuah kisah cinta yang tak lazim. Kisah tentang seorang janda kaya yang menemukan cinta sejatinya pada diri seorang mahasiswa miskin. Di sebuah universitas ternama di Jakarta, seorang mahasiswa bernama Raka berjuang keras untuk meraih gelar sarjananya. Ia berasal dari keluarga sederhana di desa dan harus bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Raka dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas, rajin, dan memiliki hati yang baik. Suatu hari, Raka bertemu dengan seorang janda kaya raya bernama Ibu Karina. Ibu Karina adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis properti yang berkembang pesat. Ia dikenal sebagai wanita yang mandiri, tegas, dan memiliki pesona yang kuat. Pertemuan mereka terjadi secara tak sengaja di sebuah acara amal yang diadakan oleh universitas. Ibu Karina terkesan dengan Raka yang terlihat berbeda dari mahasiswa lainnya. Raka tidak terlihat canggung atau minder di hadapan orang-orang kaya. Ia justru terlihat percaya diri dan berwawasan luas. Ibu Karina pun tertarik untuk mengenal Raka lebih dekat. Seiring berjalannya waktu, hubungan Raka dan Ibu Karina semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal, dari bisnis hingga kehidupan pribadi. Ibu Karina merasa nyaman dengan Raka yang selalu bisa membuatnya tertawa dan merasa dihargai. Raka pun merasa nyaman dengan Ibu Karina yang selalu memberinya dukungan dan nasihat. Suatu hari, Ibu Karina mengungkapkan perasaannya kepada Raka. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Raka dan ingin menikahinya. Raka terkejut mendengar pengakuan Ibu Karina. Ia tidak menyangka bahwa seorang janda kaya raya mencintainya dan ingin menikahinya. Raka merasa ragu-ragu untuk menerima cinta Ibu Karina. Ia merasa bahwa ia tidak pantas untuk Ibu Karina. Ia juga merasa takut dengan omongan orang-orang. Namun, Ibu Karina meyakinkan Raka bahwa ia mencintainya dengan tulus. Ia mengatakan bahwa usia bukanlah masalah baginya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan omongan orang-orang. Akhirnya, Raka menerima cinta Ibu Karina. Mereka berdua memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung mewah dan dihadiri oleh keluarga, teman, dan rekan bisnis Ibu Karina. Namun, pernikahan mereka juga menuai kontroversi. Banyak orang yang mencibir dan menghina mereka. Mereka mengatakan bahwa Raka hanya mengincar harta Ibu Karina. Mereka juga mengatakan bahwa Ibu Karina adalah wanita yang bodoh karena menikahi seorang mahasiswa miskin. Raka dan Ibu Karina tidak peduli dengan omongan orang-orang. Mereka yakin bahwa cinta mereka adalah cinta sejati. Mereka hidup bahagia dan saling mencintai. Raka membantu Ibu Karina mengurus bisnisnya. Ibu Karina membantu Raka menyelesaikan kuliahnya. Mereka berdua saling melengkapi dan mendukung. Suatu hari, Raka menemukan sebuah surat di laci meja Ibu Karina. Surat itu ditulis oleh suami pertama Ibu Karina sebelum meninggal dunia. Dalam surat itu, suami pertama Ibu Karina mengungkapkan rahasia masa lalunya. Ternyata, suami pertama Ibu Karina adalah seorang pria yang berasal dari keluarga kaya raya. Ia menikah dengan Ibu Karina karena harta, bukan karena cinta. Suami pertama Ibu Karina juga mengungkapkan bahwa ia telah berselingkuh dengan wanita lain. Ia meminta maaf kepada Ibu Karina dan berharap Ibu Karina bisa memaafkannya. Raka terkejut membaca surat itu. Ia merasa kasihan kepada Ibu Karina. Raka menunjukkan surat itu kepada Ibu Karina. Ibu Karina terkejut membaca surat itu. Ia merasa sedih dan kecewa. Ia tidak menyangka bahwa mantan suaminya telah mengkhianatinya. Raka memeluk Ibu Karina dan menghiburnya. Ia mengatakan bahwa ia akan selalu ada di sisi Ibu Karina. Ibu Karina merasa lega karena Raka ada di sisinya. Ia merasa bahwa Raka adalah pria yang tulus dan setia. Ia merasa bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya. Raka dan Ibu Karina hidup bahagia selamanya. Namun,
kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ibu Karina didiagnosis menderita penyakit langka yang mengancam nyawanya. Raka merasa terpukul dan sedih. Ia tidak ingin kehilangan Ibu Karina, wanita yang telah mengubah hidupnya. Raka tidak pernah meninggalkan sisi Ibu Karina. Ia selalu menemaninya di rumah sakit, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia bahkan mencari dokter-dokter terbaik di dunia untuk mengobati Ibu Karina. Ibu Karina pun merasa sangat terharu dengan perhatian Raka. Ia merasa bahwa Raka adalah suami yang sangat mencintainya. Setelah berbulan-bulan menjalani pengobatan, kondisi Ibu Karina mulai membaik. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya sudah terkendali, tetapi ia harus tetap menjalani perawatan rutin. Raka merasa sangat lega mendengar kabar itu. Ia berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyelamatkan Ibu Karina. Suatu malam, ketika Raka dan Ibu Karina sedang bersantai di taman belakang rumah mereka, tiba-tiba Ibu Karina memanggil Raka. "Raka," kata Ibu Karina dengan suara lembut, "aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu." "Apa itu, sayang?" tanya Raka. "Aku sangat mencintaimu," kata Ibu Karina. "Aku tidak pernah menyesal menikahimu. Kau adalah pria yang paling baik dan paling tulus yang pernah kutemui. Aku beruntung bisa memilikimu." Raka memeluk Ibu Karina dengan erat. "Aku juga sangat mencintaimu, sayang," kata Raka. "Kau adalah wanita yang paling luar biasa yang pernah kutemui. Aku tidak tahu apa jadinya hidupku tanpamu." Ibu Karina tersenyum mendengar kata-kata Raka. Ia merasa tenang dan damai. Ia tahu bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya. Raka pun merasakan hal yang sama. Ia merasa bahwa Ibu Karina adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Kehidupan Raka dan Ibu Karina terus berjalan dengan harmonis. Raka telah menyelesaikan kuliahnya dan menjadi mitra bisnis yang handal bagi Ibu Karina. Ia memiliki ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengembangkan bisnis properti mereka. Ibu Karina pun semakin bangga dengan Raka. Mereka membangun sebuah rumah mewah yang nyaman dan asri, tempat mereka menciptakan kenangan indah bersama. Namun, kebahagiaan mereka diuji ketika Ibu Karina didiagnosis menderita penyakit jantung yang parah. Penyakit itu mengancam nyawanya, dan dokter mengatakan bahwa ia harus menjalani operasi yang berisiko tinggi. Raka merasa sangat terpukul mendengar kabar itu. Ia tidak ingin kehilangan Ibu Karina, wanita yang telah mengubah hidupnya. Raka tidak pernah meninggalkan sisi Ibu Karina. Ia selalu menemaninya di rumah sakit, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia bahkan mencari dokter-dokter terbaik di dunia untuk melakukan operasi Ibu Karina. Ibu Karina pun merasa sangat terharu dengan perhatian Raka. Ia merasa bahwa Raka adalah suami yang sangat mencintainya. Ibu Karina menjalani operasi jantung. Operasi itu berjalan lancar, tetapi kondisi Ibu Karina tetap kritis. Raka tidak pernah meninggalkan sisi Ibu Karina. Ia selalu berdoa dan berharap agar Ibu Karina segera pulih. Suatu malam, ketika Raka sedang menemani Ibu Karina, tiba-tiba Ibu Karina memanggilnya. "Raka," kata Ibu Karina dengan suara lemah, "aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu." "Apa itu, sayang?" tanya Raka. "Aku sangat mencintaimu," kata Ibu Karina. "Aku tidak pernah menyesal menikahimu. Kau adalah pria yang paling baik dan paling tulus yang pernah kutemui. Aku beruntung bisa memilikimu." Raka memeluk Ibu Karina dengan erat. "Aku juga sangat mencintaimu, sayang," kata Raka. "Kau adalah wanita yang paling luar biasa yang pernah kutemui. Aku tidak tahu apa jadinya hidupku tanpamu." Ibu Karina tersenyum mendengar kata-kata Raka. Ia merasa tenang dan damai. Ia tahu bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya. Raka pun merasakan hal yang sama. Ia merasa bahwa Ibu Karina adalah anugerah terindah dalam hidupnya.